warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu akan bertanya nih, apakah kalian di sini sehat? Alhamdulillah, sehat, semangat, sukses, luar biasa. Bagus sekali, kompak ya, tepuk tangannya dulu mana? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ibu minta maaf karena pakai mic hari ini karena suara Ibu tidak memungkinkan. Kemudian seperti biasa sebelum kita memulai sesuatu harus ada yang namanya berdoa. Betul apa betul? Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu akan meminta dari Mbak Naila untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Mbak Naila karena telah memimpin doa. Kemudian bisa tolong dicek kiri dan kanannya kalian, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ricky. Kenapa? Sakit. Sakit? Iya. Semoga kita semua yang ada di sini diberi kesehatan ya biar tetap ikut pembelajaran gitu. Kemudian Ibu di sini akan menyampaikan materi tentang LHO. Ada yang tahu apa itu LHO? Laporan hasil observasi, Bu. Laporan hasil observasi, betul sekali. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberitahu tujuan Ibu menyampaikan materi LHO ini. Ibu harapkan saat kalian mendapatkan materi LHO ini, kalian bisa dapat menyusun teks, laporan hasil observasi, serta dapat mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, baik buatan kalian sendiri maupun karya tulis orang lain mengenai teks laporan hasil observasi. Kemudian pada pembelajaran kali ini, selain Ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan laporan hasil observasi, Ibu juga akan memberikan kalian sebuah tugas. Pada senang nggak ini ada tugas? Nggak senang. Tapi kalau tugasnya berkelompok itu gimana? Senang nggak? Enggak juga. Tapi kalau Ibu agak memaksa ada tugas bagaimana? Gak apa-apa ya. Ada tugas gak apa-apa ya. Untuk nilai kalian ya. Gak apa-apa ya. Iya, baik. Terima kasih. Kemudian seperti yang Ibu bilang, akan ada tugas kelompok. Tapi sebelum ada tugas kelompok itu, kalian harus kenal dulu nih apa itu LHO. Tadinya siapa yang tadi jawab? Mbak Nurul. Mbak Nurul jawab LHO itu laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi ada yang tahu nggak sih bahas apa aja di LHO itu? Ada yang tahu? Ayo dong jawab. Membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kenapa? Struktur teks laporan hasil observasi membahas tentang itu. Laporan hasil observasi itu membahas tentang struktur. Boleh. Tapi ada yang bisa menambahkan dari pendapatnya Mbak Nurul? Mbak siapa? Mbak Niken? Iya, ada yang bisa menambahkan? Membahas kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Membahas kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Boleh. Ada yang bisa menambahkan? Pertanyaannya Ibu tadi, apa sih laporan hasil observasi? Mengamati perbedaan di sekitar. Mengamati benda-benda di sekitar. Boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu jawab ya. LHO itu laporan hasil observasi, yaitu teks atau tulisan yang
bisa terjun langsung maupun melalui sumber-sumber data yang telah didapatkan. Ada yang ditanyakan untuk pengertiannya dari laporan hasil observasi sendiri? Tidak ada. Cukup? Paham ya? Jelas. Oke. Kemudian Ibu akan melanjutkan ke struktur. Ada yang tahu struktur laporan hasil observasi itu ada berapa? Ada 3. Coba sebutkan. Pernyataan Ya. Ya. deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat, betul. Sebenarnya itu laporan hasil observasi tidak hanya berisi 3 struktur. Tes laporan hasil observasi bisa berupa 4 struktur. 4 strukturnya itu ada dari tadi yang kalian sebutkan, 3-nya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini seringkali tidak dimasukkan karena memiliki sifat yang opsional atau tidak wajib. Jadi kalian boleh menambahkan, boleh juga tidak. Untuk setiap strukturnya itu boleh diterangkan atau dijelaskan kepada Ibu. Ada yang paham? Dijelaskan saja sama Ibu. Maunya gitu? Iya. Boleh. Untuk yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum seperti namanya, pernyataan umum itu berisi deskripsi secara umum, berisi gambaran secara umum, berisi penjelasan secara umum. Dan penjelasan deskripsi ini tuh bukan sesuatu yang terperinci, tapi memang sesuatu yang bagaimana ya? Sesuatu yang tidak terkerucut gitu, masih luas bahasanya begitu. Kemudian ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini itu lebih berbeda daripada deskripsi umum. Deskripsi bagian ini lebih spesifik, lebih khusus, dan lebih terperinci. Contohnya seperti ciri-ciri, karakteristik, maupun struktur dari objek yang akan dikaji. Kemudian ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat yaitu manfaat dari objek yang diamati. Objek yang diamati itu apa saja? Objek yang diamati dalam LHO itu banyak sekali. Ada yang tahu? Salah satu contohnya mungkin? Kenapa? Makhluk hidup boleh. Makhluk hidup bisa dijadikan objek seperti contohnya jerapah. Jerapah bisa dijadikan objek sebagai laporan hasil observasi, itu boleh. Tapi ada yang tahu nggak sih? Mungkin banyak sekali yang keliru antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Karena tes laporan hasil observasi dengan tes deskripsi itu sebenarnya hampir sama. Yang berbeda dari strukturnya, dari cara penyusunannya, tapi dari cara mereka mengumpulkan data itu tuh sama. Pengumpulan datanya sama seperti teks deskripsi. Jadi seringkali orang itu tertukar antara tes deskripsi dengan laporan hasil observasi. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tes laporan hasil observasi? Tidak ada. Tapi untuk hari ini sepertinya waktunya juga kurang ya. Jadi Ibu akan memberikan penjelasan mengenai laporan hasil observasi hanya sebatas sampai di struktur. Tapi Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok tetap. Tugas kelompoknya tetap loh. Semangat gak? Semangat. Oke, untuk tugas kelompoknya itu Ibu akan meminta 4 anak untuk maju. Ibu akan berikan peraturannya terlebih dahulu. 4 anaknya ini tuh maju. Kalian
kalian boleh memilih anggota kelompoknya masing-masing. Setuju? Setuju. Oke. Yang pertama itu ada dari Dewi. Ayo maju. Yang ibu tunjuk ini jadi ketua kelompok ya? Iya. Kemudian ada dari Alisa. Untuk kelompok ketiga ada dari Nurul. Dan yang terakhir ada Naila. Oke, dimulai dari yang kelompok satu mana dulu nih? Maunya siapa dulu? Dewi dulu atau siapa dulu? Saya. Siapa dulu? Saya. Om Pipa mau gak sih? Biar adil. Om Pipa, ayo. Om Pipa dulu. Oke, siapa dulu? Oke, selanjutnya yang urutan selanjutnya. Oke. Siapa yang ketiga? Itu kan mungkin posisinya. Untuk kelompok pertama dari Mbak Naila. Mbak Naila sebagai ketua kelompok ingin ajak siapa nih untuk bagi anggotanya? Ada sampai 4-5 orang. Enggak, urutannya begini, Mbak Naila pilih 1 orang, Mbak Nurul pilih 1 orang, Mbak Alisa pilih 1 orang, Mbak Dewi pilih 1 orang. Begitu seterusnya sampai anggota yang di sini habis. Bisa dimengerti? Oke, boleh dimulai? Gila, boleh maju sini nak. Sini nak, maju nak. Oke, selanjutnya. Iya. Ikan. Ayo, besti ini ya. Oke, selanjutnya Lisa mau ambil siapa? Emma. Emma mana? Oke. Dewi. Salsa. Oke. Siapa lagi Mbak Naila? Kira. Oke. Mbak Nurul mau ambil siapa? Siapa? Oh, Adla. Ya Allah, maaf ibu yang budak, maaf ya. Oke, selanjutnya Arieta. Oke, selanjutnya Mbak Dewi. Nadia. Oke. Mbak Naila. Regina. Putri. Selanjutnya Pangestu. Ayo maju. Aduh, ini banyak sekali di depan ya, nggak apa-apa ya. Selanjutnya siapa? Dodi. Oke, Mbak Naila. Oke, Ferdian. Untuk seperti ini ya tidak cukup. Gimana kalau di sini kelompok 1 boleh? Di sini kelompok 1, di belakangnya kelompok 2, di sini kelompok 3, di belakangnya kelompok 4. Boleh bisa jadi? Ya, bisa jadi sesuai kelompoknya. Ini kelompok 1, itu kelompok 2, ini 3, ini 4, betul? Oke. Ibu akan mulai membagikan LKPD-nya ya. Tapi sebelum itu, Ibu minta sama kalian untuk melihat YouTube terlebih dahulu sebagai referensi untuk mengerjakan LKPD ini. Ibu sudah kirimkan linknya, bisa tolong dicek.
Kerjakan LKPD dengan benar ya. Dan ingat, ini tugas kelompok, kerja kelompok. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Kenapa? Ya. Yang nomor satu kan termasuk jenis apa tumbuhan tersebut itu maksudnya jenis bunganya atau apa? Boleh juga. Untuk yang nomor satu, ini kan sebenarnya kan ibu meminta kalian mendeskripsikan bunga matahari dengan patokan. Patokan ini tuh setiap pertanyaan ada topiknya. Itu termasuk jenis apakah tumbuhan tersebut, termasuk jenis apakah tumbuhan bunga matahari tersebut. Seperti saat kalian mendeskripsikan jenis bunga matahari ini, kalian bisa menambahkan kalimat-kalimat pendukung untuk menjadi sebuah paragraf, bukan hanya sebuah kata. Karena ini mengharapkan nanti kalian saat mempresentasikan di depan itu sudah menjadi salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami? Atau mungkin ada pertanyaan? Ibu ingin mengharapkan kalian menjawabnya itu sebagai sebuah tulisan, bukan hanya itu pertanyaan yang dijawab singkat. Kalau bisa dijawab dalam bentuk paragraf. Bisa dipahami? Oke. Kalau ada kesulitan, boleh minta tolong sama ibu atau bertanya sama ibu. Ya? Kalau jawabannya nggak muat, di belakangnya nggak apa-apa. Iya. Pakai apa sih aja, langsung. Iya. Nama kelompoknya jangan lupa diisi ya. Nama kelompoknya jangan lupa diisi. Nanti ibu bingung, ini kelompok siapa? Ibu beri waktu mau berapa menit? 20 menit cukup? Berapa? 30 menit setengah jam. 20 menit cukup ya? Cukup. Oke. Baik, ibu tunggu ya 20 menit. Oke, apakah sudah? Sudah? Ada yang belum? Ada yang belum? Tunggu sebentar ya, karena waktunya juga masih ada. Apakah sudah anak-anak? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Oke, untuk yang maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dari kelompok mana dulu nih yang sudah siap? Kalau satu aja dulu, oke. Kelompok 1 sudah tolong maju. Beritahu pada teman-teman hasil kerja kelompok
Bunga matahari berasal dari negara Amerika Utara, tapi pada masa ini telah tersebar luas di seluruh dunia. 3. Bagaimana tumbuhan tersebut tumbuh di Indonesia? Bunga matahari biasanya tumbuh di tanah yang hangat dan membutuhkan cuaca yang cerah agar pertumbuhannya lebih baik. 4. Bagaimana ciri tumbuhan tersebut? Bunga matahari memiliki warna kuning terang, daunnya lebar, memiliki tangkai panjang, batang dan daun berbulu. Tanaman ini tumbuh dengan tegak dengan ketinggian 1-3 meter. 5. Apa manfaat tumbuhan tersebut? Bijinya dipakai untuk membuat minyak goreng, menjadi makanan ringan atau kuaci, meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan kolesterol. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya nih. Tinggal kelompok 2. Kelompok 2 siap? Ya. Oke, ayo maju. Siap. Perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nomor 1. Termasuk jenis apakah tumbuhan tersebut? Bunga matahari termasuk dalam kelompok tumbuhan berbunga yang dikenal sebagai tumbuhan sebelah atau angusta. Nomor 2. Dari mana asal tumbuhan tersebut? Asal tumbuhan matahari berasal dari negara Amerika Utara, tetapi pada masa kini tersebar luas di seluruh dunia. Hampir setiap petani atau peserta dunia mengenal bunga ini. Nomor 3. Bagaimana tumbuhan tersebut tumbuh di Indonesia? Tumbuhan bunga matahari di Indonesia tumbuh pada ketinggian 20-1.500 meter di atas permukaan laut. Kerap ditemukan tumbuh secara liar di ladang Sebentar, Mbak. atau sepanjang hidup. Teman-teman yang lain ada yang maju loh di sini. Kenapa masih ngobrol? Ayo fokus ke depan. Namanya lagi maju. Nomor 4. Bagaimana ciri tumbuhan tersebut? Bunga matahari memiliki warna kuning atau merah kecoklatan. Daun bunganya mempunyai pinggir yang bergerigi dengan panjang sekitar 7-45 cm dan berdiameter 3-45 cm. Umumnya batang bunga matahari tidak mempunyai cabang, tetapi kerap juga ditemukan memiliki cabang bunganya yang besar, dapat memiliki diameter 4-30 cm. Tanaman ini tumbuh dengan tegak dengan ketinggian dapat mencapai 1-3 meter. Bunga ini memiliki banyak biji yang berbentuk ujung tombak. Nomor 5. Apa manfaat tumbuhan tersebut? Bunga matahari berfungsi sebagai tanaman hias. Bijinya juga dipakai untuk membuat minyak goreng dan sebagai bahan makanan lainnya. Selain itu, jika digoreng, biji bunga matahari dapat menjadi makanan ringan yaitu kuaci. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, untuk kelompok selanjutnya ada dari kelompok 3. Dari kelompok 3 boleh silakan maju. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Perkenalkan diri dulu, dari kelompok mana dan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rudi Simaitu, saya dari kelompok 3 dan saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Yang pertama, termasuk jenis apakah tumbuhan tropis? Bunga matahari adalah jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah subtropis dan tropis. Yang kedua, dari mana asal tumbuhan tersebut? Tumbuhan tersebut dari Amerika Utara. Yang ketiga, bagaimana tumbuhan tersebut tumbuh di Indonesia? Tanaman ini dapat tumbuh di Indonesia di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 20-1.500 mdpl. Karena tumbuhan ini tumbuh di daerah liar, di lahan-lahan serta di sepanjang pinggiran sungai. Yang keempat, bagaimana ciri-ciri tumbuhan tersebut? Bunga matahari memiliki warna kuning atau merah kecoklatan dan memiliki daun yang berwarna hijau dan daun tersebut di bagian ujung yang bergerigi, memiliki tinggi sekitar 4-45 cm dan berdiameter 3-45 cm.
Yang kelima, apa manfaat tumbuhan tersebut? Bunga matahari memiliki banyak manfaat. Salah satunya biji bunga matahari dimanfaatkan sebagai makanan tinggi gizi bagi burung, hamster, juga marmut. Kelopak bunga ini dapat dimakan dan membuat sering digunakan sebagai herbal. Biji bunga matahari juga dapat dibuat makanan ringan, yaitu kuaci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, kelompok selanjutnya dari kelompok 4. Mana nih kelompok 4? Ini kelompok terakhir ya? Dari kelompok 4. Ayo kelompok 4. Perkenalkan diri dulu, dari kelompok mana dan namanya siapa? Kenalkan, nama saya Dedek Purnama dari kelompok 4. Di sini saya akan membagikan hasil diskusi dari kelompok 4. Yang pertama, termasuk jenis apakah tumbuhan tersebut? Jawabannya bunga matahari atau Galian. Terus L merupakan tumbuhan musim dari suku Kenikiran atau Aceracea yang populer baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga matahari tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Yang kedua, dari mana asal tumbuhan tersebut? Tumbuhan tersebut berasal dari Amerika tropis bagian utara Meksiko. Tingginya bisa 3 meter sampai 5 meter tergantung varietasnya. Yang ketiga, bagaimana tumbuhan tersebut tumbuh di Indonesia? Jawabannya, bunga ini dilestarikan oleh orang Indian yang menetap di sebelah utara Amerika. Bunga ini biasanya tumbuh di tanah yang hangat dan membutuhkan cuaca yang cerah. Kebun bunga matahari ada di Indonesia, tepatnya daerah Kediri, Jawa Timur. Kebun ini terletak di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto. Yang keempat, bagaimana ciri tumbuhan tersebut? Bunga berwarna kuning cerah ini memiliki ciri tersendiri, yaitu selalu tumbuh condong ke arah matahari. Bahkan sekelompok bunga matahari bisa terdiri dari bunga-bunga besar berdiameter kurang lebih 30 cm. Yang kelima, apa manfaat tumbuhan tersebut? Bunga matahari mengandung banyak vitamin dan mineral penting bagi tumbuhan. Manfaatnya mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh hingga risiko sakit jantung. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4. Oke. Untuk hasil diskusi kalian itu sebenarnya betul semua, karena yang ibu berikan kepada kalian itu sebagai salah satu bentuk kerangka yang kalian bisa kembangkan untuk menjadi teks laporan hasil observasi. Yang itu ibu akan berikan tugas tambahan. Tadi kalian udah belajar, kalian sudah mengetahui apa sih struktur dari teks laporan hasil observasi. Betul? Apa aja? Ada yang masih ingat strukturnya? Apa? Pernyataan umum. Apalagi? Deskripsi bagian. Betul. Apalagi? Deskripsi manfaat. Kalian merasa familiar nggak sama struktur itu dengan LKPD yang kalian kerjakan? Ya, karena ibu memberikan LKPD itu sebagai kerangka nanti kalian bisa kembangkan menjadi struktur tes laporan hasil observasi yang utuh. Karena itu kalian kan sudah mengerjakan kan ini, kalian sudah
Oke. Ada yang bingung atau yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Siap ya? Siap. Oke. Boleh dimulai? Setelah itu nanti dikumpulkan ke ibu ya, untuk ibu nilai. Ya, Bu. Sudah diidentifikasi masuk ke struktur mana aja? Boleh dikumpulkan ke meja? Boleh dikoreksi? Oke. Karena memang waktunya sudah mepet ya, sudah waktunya pulang. Untuk belajar hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kita belajar apa hari ini? Hari ini kita Iya. belajar mengenai struktur laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi kajian, yang ketiga ada deskripsi manfaat. Dan dari ketiga struktur itu kita sudah mengetahui bagaimana laporan hasil observasi itu terbentuk dari tugas yang sudah ibu berikan tadi. Itu saja kesimpulan pembelajaran dari saya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Mbak Devi. Terima sekali ya untuk pembelajaran hari ini. Oke. Dari kesimpulan yang Mbak Dewi sampaikan, adakah yang masih bingung mengenai tes laporan hasil observasi, mengenai cara menyusun tes laporan hasil observasi, mengenai cara mengidentifikasi strukturnya tes laporan hasil observasi? Adakah yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada, Ibu harapkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bisa berfokus ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ini bisa dibilang lebih rumit. Kalian siap? Siap. Oke, untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Oke, menyenangkan ya, walaupun tugasnya banyak, betul? Oke, tanpa berlama-lama lagi untuk menunda kepulangan kita, sebelum kita pulang lebih baik kita berdoa dulu. Untuk Mbak Laila boleh memimpin doa? Yuk, siap, Bro. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.